Gerak Maju Gemilang bersama Universitas Nuku. Telah selesainya seminar hasil administrasi, kami dari UNU TV mencoba mewawancarai rektor terkait dengan kebijakan mahasiswa studi akhir Universitas Nuku. Ya, baik Pak Rektor, tadi barusan selesai hasil penelitian mahasiswa studi akhir administrasi. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Rektor terkait dengan kebijakan mahasiswa studi akhir di Universitas Nuku? Oke, soal kebijakannya. Kebijakan yang diterapkan di Universitas Nuku berkaitan dengan aspek penyelesaian akhir studi mahasiswa itu meliputi aspek kebijakan yang mengisyaratkan perihal kewajiban untuk menyelesaikan karya ilmiah akhir studi yang disebut dengan skripsi. Nah, untuk penyelesaian skripsi harus ditempuh melalui pelaksanaan penelitian. Dalam hal pelaksanaan penelitian diawali dengan seminar proposal yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengajukan judul, uraian perihal latar belakang pemikiran, rumusan masalah, tujuan pelaksanaan penelitian, kemudian tinjauan teoritik serta metodologi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian itu. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan penelitian dalam durasi waktu sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal. Dapat saja dilakukan dalam tempo 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Oleh karena itu, pihak program studi akan memberikan alokasi waktu sesuai dengan jangka waktu yang diusulkan dalam proposal penelitian tersebut. Sampai dengan hasil selesai pelaksanaan penelitian, tahap selanjutnya mahasiswa akan difasilitasi untuk melakukan seminar dalam hal penyampaian hasil pelaksanaan penelitiannya. Dalam hal itu, inilah yang baru saja dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat dia melakukan seminar untuk penyampaian hasil penelitian, tentunya hal yang menjadi fokus dalam penilaian adalah apa saja hasil penelitian yang terungkap dari implementasi penelitian yang dia rencanakan. Berikut padahalnya pada pembahasan hasil penelitian tersebut serta kesimpulan dan saran-saran yang dia telurkan dari penelitian tersebut. Dalam kaitan itu, hasil penelitian sudah menjadi draft untuk dokumen penyusunan skripsinya. Meski demikian, hasil penelitian tersebut belum tentu dengan serta-merta lalu dianggap sebagai kelulusan dalam pelaksanaan tugas akhir studi. Dia masih menempuh lagi satu tahap, yaitu tahap ujian komprehensif. Nah, ini ujian khusus untuk menelaah aspek penelitiannya maupun aspek yang berkaitan dengan syarat-syarat penyelesaian studinya. Dalam kaitan itu, mahasiswa bisa masuk pada tahap ujian skripsi jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, hasil penelitiannya harus diterbitkan pada lembaga jurnal. Adalah lembaga yang dimaksud adalah lembaga jurnal internal Universitas Nuku. Kita memiliki 2 lembaga jurnal. Jika harus pada lembaga jurnal di luar Universitas Nuku, maka tentu atas persetujuan dari pengelola lembaga jurnal tersebut atau berdasarkan pertimbangan dari pimpinan rektorat. Selanjutnya, untuk dapat diterbitkan sebagai jurnal, tentunya dia akan menempuh uji plagiasi. Nah, dalam kaitan ini uji plagiasi maupun penerbitan jurnal dua-duanya menjadi syarat dalam tahapan untuk melakukan ujian skripsi. Olehnya, mahasiswa yang pertama setelah selesai pelaksanaan ujian hasil penelitiannya, naskah skripsinya harus diuji, dimasukkan dalam aplikasi uji plagiasi. Bisa menggunakan Turnitin. Kalau dosen rata-rata menggunakan Authenticated. Untuk mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, sampai kemudian terbit bukti dalam bentuk yang menjelaskan perihal indeks similarity. Dalam kaitan ini, pihak universitas telah menginstruksikan kepada program studi dan fakultas untuk memberlakukan syarat maksimum indeks similarity adalah 20%, tidak bisa melampaui. Kita berharap semoga seluruh naskah hasil penelitian mahasiswa berada pada indeks similarity di bawah 20%. Dengan demikian, maka
validitas, orisinalitas dari naskah hasil penelitian itu benar-benar adalah asli hasil penelitian dari mahasiswa bersangkutan. Yang kedua, dari hasil similarity tersebut, naskah tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan oleh lembaga jurnal internal maupun lembaga jurnal lainnya. Difokuskan pada lembaga jurnal internal. Untuk lembaga jurnal internal tentunya dia harus membuat ringkasan sesuai dengan permintaan dari lembaga jurnal, sesuai dengan rubrik halaman yang diminta. Kalau diminta 15, maka harus diringkas 15 dari naskah hasil penelitian tersebut. Setelah diterbitkan, link penerbitan jurnal tersebut bersama dengan bukti indeks similarity dimasukkan ke program studi. Itulah memenuhi syarat untuk dapat mahasiswa bersangkutan diikutkan pada ujian skripsi atau dijadwalkan untuk melakukan ujian skripsi. Jika telah dilakukan uji similarity, telah pula dikirimkan untuk penerbitan lembaga penerbitan jurnal, namun belum terterbitkan, maka mahasiswa dapat saja meminta LOA, naskah LOA atau bukti LOA, letter of agreement, yang membuktikan bahwa persetujuan dari lembaga penerbitan jurnal bahwa naskah tulisan hasil penelitian yang dikirimkan oleh mahasiswa akan diterbitkan oleh lembaga jurnal tersebut. Nah, ini sudah cukup menjadi bukti bersama dengan bukti indeks similarity dimasukkan ke program studi. Ini sudah cukup menjadi syarat untuk mahasiswa tersebut diagendakan untuk mengikuti ujian skripsi. Selesai ujian skripsi, nilai yang diperoleh kemudian diyudisiumkan oleh fakultas. Nah, dengan demikian maka prosedur akhir studi telah selesai dilakukan oleh mahasiswa. Pada tahap selanjutnya mahasiswa dapat tidak lagi membayar SPP karena mahasiswa tersebut telah rampung penyelesaian agenda akademik dalam satu periode pendidikan yang dia tempuh. Demikian yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih Pak Rektor atas penjelasan.